Halo teman-teman, jadi kali ini kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan tentang Amazon Web Service ya, dari kelompok 2. Oke, jadi di kelompok 2 ini kita ada berjumlahkan 6 anggota. Yang pertama ada Miko Vincent, saya sendiri. Yang kedua ada Albert Novende. Yang ketiga ada Adnan Ari Anderson. Yang keempat ada Jeffrey Aris Pratama. Yang kelima ada Delvin Jason. Dan yang keenam ada Wira Erlangga Pratama. Selanjutnya dibacakan oleh orang selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan terkait AWS Cloud secara singkat. Nah, jadi pada umumnya AWS merupakan platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Nah, AWS Cloud adalah layanan komputasi cloud Amazon yang terdiri dari campuran infrastruktur IaaS, PaaS, dan SaaS. Amazon Web Services terdiri dari banyak layanan alat organisasi seperti daya komputasi, penyimpanan database, sampai layanan content delivery. Layanan AWS lainnya termasuk server, jaringan, komputasi jarak jauh, email, pengembangan seluler, sampai keamanan. Platform Cloud AWS dikenal sebagai layanan yang menawarkan solusi komputasi awan yang fleksibel, scalable, mudah digunakan, dan hemat biaya. Nah, kemudian adapun layanan AWS Cloud. Yang pertama adalah migration, yaitu migrasi, cloud computing, storage, security services, database services, analytics, management services, Internet of Things, application services, deployment and management. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delvin. Oke, saya akan menjelaskan apa itu S3. Jadi AWS S3 merupakan layanan objek storage yang digunakan untuk menyimpan file non-relational dan tidak berubah atau sudah terencode seperti audio, video, gambar, dan lain-lain. Jadi kita tidak dapat menyimpan data yang sering berubah-ubah. Contohnya seperti data dari database. Selain itu AWS 3 juga menyediakan layanan yang secure, durable, highly scalable object storage. Penggunaannya juga sangat mudah dan dapat diakses dari mana saja. Adapun beberapa kelebihan dari AWS S3 ini yaitu yang pertama bisa membuat bucket, yaitu merupakan folder untuk menyimpan file-file kita. Yang kedua yaitu menyimpan data. Jadi AWS S3 ini menyediakan fitur untuk menyimpan data yang dari AWS S3 ini. Kemudian keunggulan ketiga yaitu mengunduh data. Jadi AWS S3 menyediakan fitur untuk mengunduh data yang kita ambil dari AWS S3. Kemudian kelebihan keempat yaitu pengaturan hak akses. Jadi fitur ini memberikan kita pilihan orang yang dapat mengakses data di AWS. Pengguna yang tidak diberikan akses tidak akan mampu membuka atau mengakses data tersebut. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu antarmuka standar. Jadi ini menggunakan REST dan SOAP yang dapat digunakan di semua internet development toolkit. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adnan. Kemudian S3 Static Web. Website statik diartikan tidak ada lalu lintas data yang terhubung ke database. Jadi tidak ada proses server-side scripting, misal website yang memakai bahasa PHP, Java, dan lain-lainnya. Dan juga biasanya file HTML-nya tidak berubah secara terus-menerus. Fitur web static ini bertujuan agar file-file HTML yang tersimpan di dalam bucket dapat diakses dari internet. Oke. Kemudian adalah kesimpulan. AWS Cloud adalah layanan komputasi cloud Amazon yang terdiri dari campuran infrastruktur IaaS, PaaS, dan SaaS. Dan kemudian website static diartikan tidak ada lalu lintas data yang terhubung ke database, tidak ada proses server side scripting, dan kemudian AWS S3 merupakan layanan object storage yang digunakan untuk menyimpan file non-relational dan tidak berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Oke, di sini ada contoh web yang ingin kami hosting, kurang lebih tampilannya seperti ini, dan ini masih berjalan di lokal. Nah, kalau begitu, bagaimana cara menghostingnya?
Berhubung karena web ini menggunakan Solid, jadi pertama yang harus kami lakukan adalah meng-build. Karena seperti yang dijelaskan Adnan tadi, S3 tidak bisa dinamis ataupun bahasa server ya, sehingga Solidnya harus di-build dulu. Oke, kalau sudah build, kita udah dapat, langsung aja kita review. Nah, ini filenya yang akan kita upload di S3. Agar bisa upload ke S3, kita bisa ke Learner Lab, lalu klik AWS ini. Nah, kalian bisa cari aja di search S3. S3, yang klik yang S3 aja. Nah, lalu di buckets, silakan create bucket, lalu berikan nama bucketnya apa. Contohnya berita UI gitu ya. Lalu regionnya dan ACL-nya disarankan yang disable aja. Nah, untuk blok public access ini jangan lupa untuk di-uncheck biar websitenya bisa di-visit oleh siapa saja gitu. Disable aja, server site-nya disable. Lalu silakan klik tombol create bucket. Nah, jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Diklik aja. Sebelum kita upload file-file yang dibutuhkan, jangan lupa kita setting dulu permission. Lalu di sini ada bucket policy, kita edit. Dan tunggu sebentar, sedang loading. Silakan masukkan JSON-nya, kurang lebih seperti ini, agar memperbolehkan publik untuk mengakses S3 kita dan websitenya tentunya. Langsung aja save change. Oh ya, sorry. Namanya jangan lupa disamain dengan ini ya. Jadi ini bisa diganti aja. Lalu save change. Nah, kalau udah, kita bisa langsung mulai mengupload websitenya. Jadi tinggal drag and drop aja. Dan upload. Bisa tunggu sampai semuanya terupload. Nah, bila sudah, selanjutnya kita akan balik lagi, kita close saja. Pergi ke properties. Lalu static website hosting, diedit. Enable, host a static website. Nah, di sini silakan kalian atur ke index.html. Lalu untuk error dokumennya juga, karena kita menggunakan client-side routing, jadi menggunakan index.html juga, agar routingnya bisa berjalan dengan benar. Nah, kalau sudah, kita udah dapat URL-nya, bisa langsung dibuka aja. Dan konfigurasi website sudah selesai. Kita bisa coba juga apakah link-nya working gitu ya. Saya ke text/news. Dan link-nya juga sudah bekerja dengan sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.